sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Wah, kabarnya luar biasa baik, puji Tuhan. Hari ini kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu kita GKPI Medan Kota. Nah, sekarang Kak Nela berharap bahwa adik-adik semua yang ada di rumah penuh dengan sukacita untuk melakukan ibadah kita hari ini. Baik, nah sebelum kita memulai ibadahnya, adik-adik harus persiapkan Alkitabnya ya. Terus persiapkan persembahannya juga. Nah, yang paling penting persiapkan hati kita karena kita mau memuji Tuhan kita. Baik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita, senang-senang memuji Tuhan. Oke adik-adik, udah semangat? Pasti makin semangat. Nah, hari ini tema minggu kita adalah amanat agung Yesus. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Airin. Tapi sebelum sampai ke firman Tuhan, satu lagu ini yang akan kita nyanyikan adalah lagu yang menunjukkan bahwa kita juga sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang melakukan amanat agung Yesus. Apa lagunya Kak Nela? Lagunya Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Kita nyanyikan 1-5 ya. Ayo adik-adik, semangat ya. Sambil tepuk tangan boleh loh. Teman pergi sekolah minggu, 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami,
untuk memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang sampai pada akhirnya dan menerima mahkota kehidupan dari-Mu. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Nah, kita persiapkan diri kita untuk menyebutkan ayat hafalan kita nanti ya. Sebelum kita ke ayat hafalan, kita angkat satu lagi lagu pujian kita, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Menyebutkan ayat hafalan kita yang minggu lalu diberikan oleh Bang Tama ya. Sudah siap semuanya? Mari kita sama-sama untuk menyebutkan ayat hafalan kita. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Nah, Bang Gihon, sekarang kita akan bernyanyi lagi, judulnya Jangan Lelah. Adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan titah yang ke-10. Kita sama-sama untuk mengucapkannya ya adik-adik. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu manusia, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Nah, kita masih harus semangat untuk memuji Tuhan. Sekarang Kanela mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bernyanyi Pekerja Kristus yang Mulia. Siap-siap nanti untuk pengakuan iman rasuli. Oke? Sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana yang dilakukan oleh semua orang percaya di seluruh dunia. Kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi, judulnya Kita Harus Membawa Berita. Dan kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Airin. Tentang kebenaran
Shalom adik-adik, ketemu kembali dengan Kak Airin hari Minggu ini. Nah, sebelum Kak Airin mau bercerita tentang firman Tuhan, tentang tema yang kita akan bawakan yaitu amanat agung Yesus, kita berdoa dulu ya. Tuhan yang Maha Baik, bantulah kami Tuhan untuk mengerti firman yang akan disampaikan, begitu juga turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, walaupun kami di rumah saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, sekarang kita ambil Alkitab kita. Kita buka dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya. Adik-adik, bantu Kak Airin membacanya ya. Kita mulai membaca. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Iya. Tadi dikatakan ada 11 murid Yesus yang pergi ke Galilea, ke sebuah bukit di mana bukit itu yang ditujukan oleh Yesus. Nah, pada saat di sana 11 murid itu melihat Yesus dan menyembahnya. Nah, adik-adik, tapi ada juga dari mereka yang masih ragu loh adik-adik. Melihat keraguannya itu, Yesus datang dan menunjukkan kasih-Nya dan meneguhkan hati mereka. Dengan mendekati mereka, bukan semakin menjauh. Nah, Yesus bersaksi atas dirinya sendiri dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, karena tentang kesaksian dirinya itulah yang harus disampaikan. Dan perlu sekali untuk diketahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Setelah itu, adik-adik, Yesus memberi sebuah pesan ataupun tugas kepada murid-muridnya itu yang kita kenal sebagai amanat agung Yesus. Nah, ada 4 pesan yang disampaikannya. Nah, di depan Kak Airin ini ada sebuah kotak adik-adik. Wah, dalam kotak ini ada loh adik-adik pesannya. Kita lihat dari yang pertama ya. Pesan yang pertama. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kok nggak bisa? Bisa nggak ya pesannya dilakukan? Kita buka pelan-pelan. Jeng 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 jeng. Udah nampak Kak katanya. Apa ya Kak? Kok jadi bacanya begini ya Kak? Coba Kak Airin. Wah, Kak Airin bagus kan? Pergilah. Wah, pergilah. Pergi kemana kita disuruh? Siapa yang disuruh pergi? Ya, yang disuruh pergi adalah kita semuanya adik-adik. Gak hanya kakak Airin, gak abang kakak guru sekolah minggu, papa, mama, adik-adik, tapi semuanya disuruh pergi. Disuruh pergi kemana? Ke seluruh dunia. Wih, enak sekali perginya ke seluruh dunia adik-adik. Wah, keren sekali ya perginya ke seluruh dunia. Nah, jadi perginya itu tidak hanya sebatas ke keluarga kita, ke sekolah kita, ke lingkungan kita, tapi ke seluruh dunia adik-adik. Nah, pada saat kita sudah pergi ke seluruh dunia, kita bertemu dengan banyak orang adik-adik. Nah, kita bertemu dengan banyak orang, kita ngapain ya? Kita lihat lagi. Yang kedua,
disuruh ngapain ya? Ini Kak, es krimnya enak kayaknya Kak, kalau dimakan. Oh enggak, ini bukan es krim adik-adik. Kita lihat. Udah nampak ya? Jeng jeng, ja. Nah, udahlah sampai sini aja ya adik-adik. Oh, masih belum Kak Airin. Jadikanlah. Nah, udah bisa dibaca? Oh, belum Kak Airin, itu terbalik. Sengaja Kak Airin ini pasti terbalik. Enggak adik-adik. Nah, tulisannya seperti ini. Jadikanlah. Wah, jadikanlah. Maksudnya apa? Tadi kan kita sudah disuruh pergi. Nah, sekarang kita disuruh jadikanlah. Apa ya? Nah, pada saat kita sudah pergi, kita bertemu dengan banyak orang, lalu Tuhan mau mengenalkan semua orang itu tentang bagaimana menerima Yesus. Nah, tapi tidak hanya cuma berkenalan, bertemu sampai dadah, apa kabar? Tidak. Tapi yang paling penting adalah kita mengajarkan mereka tentang bahwa Tuhan kita itu adalah Yesus. Dengan seperti itu kita mengajarkan atau mengenalkan Yesus kepada mereka. Nah, apalagi yang selanjutnya ya adik-adik? Kita lihat. Wah, baptislah. Baptislah. Kenapa harus dibaptis ya adik-adik? Nah, saat kita sudah mengenal Yesus kepada orang lain, kita mengenalkan Yesus kepada orang lain, maksudnya Kak Airin, alangkah baiknya jika orang itu menerima Yesus, dan saat dia menerima Yesus, ia akan masuk dan bergabung dengan kerajaan Allah, dan dia dibaptis tidak dengan kata-kata manusia, tapi dibaptis dengan nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wah, mulia sekali ya ternyata tugas amanat agung ini. Hanya sampai situ saja Kak Airin, hanya sampai pergilah, jadikanlah, terus baptislah. Enggak adik-adik, masih ada satu lagi yang belum dibuka. Apa itu ya? Nah, kita lihat ya. Ajarlah. Iya, ajarlah. Kenapa ajarlah? Kita disuruh ngapain? Iya, kita disuruh untuk mengajar. Mengajarkan apa? Mengajarkan firman Tuhan dan kebenarannya. Ya, adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Karena apa? Karena saat kita sudah menerima Yesus, kita harus belajar tentang firman Tuhan. Nah, dan kebenarannya. Tapi adik-adik, kalau adik-adik belum mau menerima Yesus, sama aja bohong kan adik-adik? Tetap harus kayak Kak Airin aja yang masih belajar. Nah, sama seperti adik-adik yang juga masih belajar untuk belajar tentang firman Tuhan seperti ibadah kita yang kita lakukan hari ini. Nah, ya pasti di rumah adik-adik diajarkan papa mama kan? Diajarkan berdoa, diajarkan membaca firman, diajarkan apa lagi? Hal-hal baik yang Yesus perintahkan kepada kita adik-adik. Iya, nah tidak cukup sampai situ juga adik-adik. Ada tugas kita yang lebih penting, kita satukan dia kata-katanya tadi. Tugas kita itu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka menerima Yesus dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan satu lagi yang paling penting, mengajari mereka untuk mau membaca firman Tuhan setiap harinya di dalam kehidupan mereka adik-adik, ya kan? Nah,
Sekarang adik-adik paham kan? Kalau hari ini kita belajar bahwa kita akan pergi, menjadikan, membaptis, dan yang terakhir, mengajarkan. Iya, adik-adik, walaupun kita belum bisa ke keliling dunia ataupun ke seluruh dunia, wah, jangan takut adik-adik, kita bisa memberitakan Injil. Nah, dengan salah satu caranya yaitu menolong atau membantu sesama yang kekurangan atau membutuhkan. Karena dengan cara itu kita memperkenalkan kebaikan Tuhan atau kasih-Nya kepada mereka. Supaya adik-adik mereka tahu bahwa Yesus kita itu luar biasa sekali dan sangat keren adik-adik. Nah, jadi mulai hari ini adik-adik harus janji sama Kak Airin untuk mau menjadi pengikut Yesus yang siap sedia melakukan amanat Yesus. Maksudnya amanat agung Yesus. Oke adik-adik, sekarang baca ayat hafalannya. Dari Markus, berapa ya Kak Airin? Markus 16 ayat 15b. Kita baca bersama-sama ya. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami hari ini. Kiranya kami dapat selalu mengasihi Engkau dan selalu memuji Engkau. Tuhan, bantulah kami juga melewati masa corona ini Tuhan, sehingga semakin ke depannya kami semakin memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, terima kasih untuk firman Tuhan yang udah disampaikan ya Kak Airin. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang suka sekali melaksanakan dan memberitakan amanat agung Yesus. Saat ini kita mau memberikan persembahan kita. Nah, persembahannya kita berikan dengan setulus hati kita. Kita berikan kepada orang tua kita supaya nanti orang tua kita bisa sampaikan ke gereja persembahannya. Oke? Nah, firman Tuhan yang mengantar kita untuk memberikan persembahan kita diambil dari kitab Ulangan, yang Ulangan 12 ayat 11. Nah, firman Tuhan berkata, "Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan." Kita memberikan persembahan kita sambil bernyanyi.
Adik-adik yang terkasih, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Wah, adik-adik, ternyata ibadah kita sudah selesai ya. Kita harus berpisah nih adik-adik. Tapi tenang aja, jangan sedih, karena setiap minggunya kita akan bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu lainnya. Untuk itu, terima kasih telah mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir dengan penuh semangat dan sukacita. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.